Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu kembali di dalam renungan malam GRI Kelapa Gading setiap hari Senin dan Jumat. Hari Jumat ini adalah 2 hari sebelum, menurut kalender gereja ya, sebelum minggu ke-12 after Trinity Sunday ya. Jadi minggu ini kalender gerejanya itu 12 Sunday after Trinitatis. Ayat votum di dalam 12 Sunday after Trinity Sunday ini ada diambil dari Yesaya pasal 42 ayat 3 ya. Yesaya pasal 42 ayat 3. Kita akan merenungkan bagian ini, namely keempat ayatnya ya. 42 1 2 3 4. Saya akan membaca ini. Yesaya pasal 42 ayat 1 2 3 4. Di sini apa? LAI memberikan judul hamba Tuhan. Saya baca mulai dari ayat 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati perenungan pada malam hari ini. Sekali lagi Engkau memberkati baik hamba-Mu, setiap kami yang merenungkan, supaya sungguh-sungguh roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, dan membawa kami ke dalam pengenalan lebih dalam lagi akan Engkau, hamba-Mu. Dan bagaimana Tuhan juga boleh mengubah kami menjadi hamba Tuhan yang seperti Kristus. Engkau menolong kami di dalam segala kelemahan, dalam segala kekurangan. Tuhan yang melayakkan kami, yang mengampuni segala dosa dan kelemahan kami, dan menguduskan kami, sehingga kami boleh memasuki kehidupan yang semakin dimerdekakan oleh Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya sudah, ini Mazmur 42 ini adalah salah satu Mazmur ini. Yesaya 42 ini adalah salah satu pasal yang terkenal ya di dalam kitab Yesaya. Dan kita membaca di dalam ayat 1 sampai dengan ayat keempat di sini ya, Tuhan berbicara tentang hambanya. Dia menggambarkan hambanya ini seperti apa. Apa yang akan dilakukan oleh hambanya. Jadi ini gambaran hamba Tuhan yang hidupnya itu berkenan kepada Tuhan sendiri. Itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Jadi kita tahu ini ayat ini ya, bukan rahasia lagi. Kita tahu ini digenapi di dalam kehidupan Yesus Kristus ya, Sang Mesias. Tapi ini juga bisa menjadi pedoman bagi saudara dan saya, kita yang mengikut Kristus, ya, memiliki kehidupan sebagai seorang hamba yang seperti Kristus. Tapi sebelum kita meneladani Kristus, ya, menjadi seperti Kristus, saya pikir kita perlu merenungkan ini di dalam pengertian eksklusivitas ya, Kristus dalam hal ini ya. Seperti apa yang digambarkan di sini gitu. Bahkan di dalam Perjanjian Lama, sebelum kita mengerti pengendapannya di dalam Kristus, di dalam Perjanjian Lama, sebetulnya hamba Tuhan ini ya, tidak lain, tidak bukan yang menunjuk pada Israel. Israel itu adalah hamba Tuhan. Israel itu adalah hamba Allah. Ya. Ini adalah panggilan untuk Israel. Tapi memang Israel gak selalu taat. Maka saudara melihat kesempurnaan ya, nubuatan ini betul memang digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di sini dikatakan hamba yang dipegang ya, oleh Tuhan sendiri, orang pilihan Tuhan, kepadanya Tuhan itu berkenan. Lalu kemudian ada kalimat, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Menaruh rohku ke atasnya. Ini hamba Tuhan yang diurapi. So, kalau di dalam Perjanjian Lama ya sudah bisa membandingkan itu di Mazmur 139, misalnya 139, Mazmur 33 ya, atau Mazmur 40 ya.
ini beberapa nomor atau beberapa pasal di dalam Mazmur, saudara akan mendapati di situ waktu dikatakan tentang menaruh roh, gitu ya. Tuhan menaruh rohnya, itu sebetulnya mau menggambarkan kehadiran Tuhan secara khusus, kehadiran Tuhan secara pribadi ya di dalam kehidupan hambanya itu. Dan bahwa Tuhan juga bekerja, berkarya, bertindak ya melalui hambanya itu. Nah ini di dalam pengertian waktu dikatakan aku telah menaruh rohku ke atas. Dan sudah bisa membaca di sini dalam kalimat berikutnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi pengurapan Roh Kudus itu bukan untuk dinikmati sendiri, tapi ada tugas yang perlu dikerjakan ya, ada task, ada ini ya, apa di dalam bahasa Jerman seperti kita coba bahas ya, ada istilah Gabe, Aufgabe. Gabe itu pemberian ya, gift ya, Aufgabe itu tugas gitu. Pemberian itu diberikan ya karena ada tugas yang setelah itu menyusul. Nah di sini tugasnya apa gitu yang dipercayakan, yaitu menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Untuk bisa menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, hamba Tuhan itu perlu roh Allah sendiri. Perlu roh Tuhan yang ditaruh ke atasnya, sehingga ia bisa menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Lalu kemudian kita membaca di dalam bagian berikutnya, ciri khas daripada hamba Tuhan ini ya. Dan sudah bisa melihat juga di dalam kehidupan Yesus Kristus. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Apa sih ini artinya, Ia tidak akan berteriak, menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Nah, saya pikir kita perlu mengerti ya, di dalam budaya pada saat itu ya. Bukan berarti Yesus ngomongnya selalu lembut atau pelan atau bukan itu maksudnya. Tapi berteriak itu ya di dalam ini ya, kebudayaan. Seringkali bahkan sampai di dalam zaman kita ya, orang ngomong lebih kenceng. Lebih kenceng dianggap lebih benar ya, lebih kenceng seperti lebih galak, lebih kenceng ya itu seperti lebih menang dan sebagainya. Ini salah satu cara mendominasi. Maksudnya itu dikatakan di sini ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Itu bukan di dalam pengertian bahwa Yesus gak pernah berbicara sama sekali, dia diam-diam mantok di jalan, bukan itu maksudnya. Tapi di dalam pelayanan daripada hamba Tuhan ini yang diperkenan oleh Allah, dia nggak berusaha untuk mendominasi dengan ngomong lebih kenceng. Sound familiar kan ya di dalam zaman kita sekarang ya. Orang-orang yang lebih vokal, ngomong lebih kenceng, lebih teriak gitu ya. Pokoknya lebih teriak, lebih kenceng ya dia lebih benar gitu, dianggap lebih benar, mengalahkan yang lain. Atau di dalam ini ya, terjemahan ini ada komentari mengatakan ini ya, shout others down. Ini menarik ya istilahnya. Shout others down. Orang lain itu diteriaki ya, supaya diam gitu. Hamba Tuhan itu bukan itu, bukan itu. Itu ciri khas orang-orang yang ada di dalam dunia yang nggak mengenal roh Allah sebetulnya. Tapi yang diurapi oleh roh Allah itu nggak shout others down. Dia bukan meneriakkan suaranya, meninggikan suaranya untuk mempropagandakan dirinya. Self-advertisement. Tidak, hamba Tuhan itu tidak melakukan self-advertisement. Tidak, Dia bukan berteriak-teriak supaya terus kemudian mendapatkan simpati dari orang, gitu. Orang takut gitu ya. Teroris dong berarti, kalau orang takut. Ada komentari mengatakan ini jadi lawan katanya apa ya? Yang mau ditekankan di sini apa? Saya kutip ya, salah satu ini komentari. Jadi hamba Tuhan ini ya, pelayanannya itu adalah pelayanan yang quiet, unaggressive, unthreatening. Sekali lagi ya, ciri khas dari hamba Tuhan yang tidak berteriak atau tidak menyaringkan suaranya, tidak memperdengarkan suaranya di jalan. Itu maksudnya adalah pelayanannya ini ya, pelayanan yang quiet ya, yang tenang, unaggressive ya, tidak agresif, unthreatening, tidak mengancam. Terus hamba-hamba Tuhan yang kelihatan seperti hamba Tuhan tapi suka memberikan ancaman-ancaman, itu pasti bukan dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Karena ciri khas hamba Tuhan dipenuhi Roh Kudus itu unagresif dan unthreatening. Saya tentu bukan mengatakan bahwa di sini nggak bisa menegur dosa, bukan itu. Yesus juga menegur dosa dengan keras ya. Saudara jangan mengerti unagresif di sini di dalam pengertian nggak boleh menegur dosa sama sekali, bukan itu tentu poinnya gitu. Tapi saudara melihat ya, ini satu pelayanan yang bukan digerakkan oleh kedagingan.
agresif yang karena kedagingan, karena ego, ya, karena ego manusia. Itu bukan hamba Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka kalau kita ini ya Pak belajar dari kehidupan Yesus Kristus ya sudah bisa mendapati di sini ya seperti dikatakan Yesaya, dia tidak berteriak, tidak menyaringkan suaranya, dia tidak memperdengarkan suaranya di jalan. Dia tidak adu kenceng gitu lah saya, nggak adu kenceng, nggak adu vokal ya, nggak teriak-teriakan saya tidak. Tapi dengan tenang dia menyampaikan apa yang dipercayakan Bapa di dalam kehidupannya. Lalu terus kemudian kita membaca di dalam bagian berikutnya, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Di dalam pandangan dari hamba Tuhan ini ya, nggak ada orang yang terlalu useless gitu ya, sampai nggak bisa dipakai lagi. Bulu yang patah terkulai, ini seperti kayak ya sudah patah ya sudah, berarti dia kalah dong, kalah kompetisi. Ya sudah, the weak get crushed, ya sudah, kita pakai yang kuat ya. Kita pakai orang-orang yang masih bisa jalan terus, yang tengah jalan patah, putus, discourage dan sebagainya. Ya sudah dong, tinggal saja gitu, itu orang-orang lemah. Gitu. Survival of the fittest gitu ya, survival of the strongest dan sebagainya. Ini bukan Injil ya, saya bukan gitu. Ini pengajaran Darwinisme sebetulnya, bukan Injil. Injil itu bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ya, ini memang jalan salib saya. Ngurusin orang yang lemah ya, ngurusin orang yang apa ini ya, seperti bulu yang patah terkulai. Nggak ada yang terlalu nggak berguna sampai nggak bisa dipakai lagi. Gitu. Bulu yang patah terkulai itu ya, mungkin dari pandangan dunia ya, sudah boleh dikatakan useless lah. Orang-orang kayak begini ditinggal saja, cenderung menjadi beban. Kita perlu orang-orang yang militan gitu misalnya ya, orang-orang yang kuat, yang nggak pernah nyerah dan sebagainya. Sekali lagi ya saya, bukan Injil kan, itu bukan Injil, itu Darwinisme namanya. Kalau saudara melihat di dalam Injil itu Yesus menghampiri orang-orang yang lemah, yang patah semangat, dia menghibur, itu yang Injil saya. Dan bukan cuma itu ya saya, apa yang katakanlah hampir nggak berguna atau nggak berguna di dalam pandangan dunia tetap bisa dipakai oleh Tuhan, tapi juga nggak ada di dalam pandangan Tuhan, di dalam pandangan ini ya, hamba Tuhan ini yang sudah terlalu jauh sampai ya sudah hampir padam ya di sini dikatakannya, sumbu yang pudar nyalanya, sumbu yang pudar nyalanya. Dan kita bisa nggak sabar ya lihat sumbu yang sudah hampir padam ya, yang hampir pudar ya. Ya matiin aja sekalian gitu kan ya, daripada dia kembang kempis gak jelas gini kan ya, mendingan mati aja sekalian. Tapi tidak saya, di dalam pandangan hamba Tuhan yang diurapi ini ya, dipenuhi oleh Roh Kudus, nggak ada yang dianggap sudah terlalu nggak ada nyalanya lagi gitu ya, sudah terlalu redup ya, sampai terus kemudian ya sudahlah tinggalkan saja sekali lagi ya. Dan kalau sudah membaca di dalam bagian ini menarik ya. Yesaya itu menggambarkan apa yang tidak dilakukan, yang tidak akan dilakukan ya, oleh hamba Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini. Kenapa ya pengharapan di dalam penjelasan ini negatif ya? Negatif dalam pengertian bukan menjelaskan yang positif, maksudnya etis belum ya di sini ya. Tadi sih ada penjelasan positif waktu dikatakan ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, itu penjelasan positif ya. Tapi waktu mengatakan ia tidak akan berteriak, tidak menyaringkan suara, tidak memperdengarkan suara di jalan. Ini kan penggambaran negatif ya, saya. Negatif bukan evil maksudnya, tapi dengan ada kata tidak itu tadi. Termasuk juga bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyala tidak akan dipadamkannya. Ini kan menjelaskan in negative terms ya, saya. Apa yang tidak akan dilakukan oleh hamba Tuhan itu ya. Kenapa saya penggambaran ini penting ya, saya? Ini berarti ya, di dalam dunia di mana saudara dan saya hidup, yang dikerjakan di sini ini biasa sekali, saya. Biasa. Sekali lagi ya, saya. Bulu yang patah terkulai itu diputuskan sekali. Itu wajar, saya. Wajar. Lalu sumbu yang pudar nyalanya, ya padamkan aja sekalian. Memang sudah nggak bisa lagi kok menyala gitu.
Sudah nggak ada kekuatan lagi kan untuk menyala. Ya sudah hampir padam, ya padam saja sekalian dipercepat padam. Itu biasa sekali di dalam dunia saudara dan saya. Sehari-hari ya. Tetapi hamba Tuhan yang diurapi ini tidak akan melakukan itu. Berarti ini bicara tentang pekerjaan ya, atau ciri khas atau karakter ya, sifat ya, yang berbeda ya, di dalam hamba Tuhan yang diurapi ini. Pekerjaan yang dilakukan ini tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Unik ya, khusus berbeda. Dan inilah Injil saya. Berbeda dari apa yang dilakukan oleh dunia. Saudara, waktu gereja itu gagal ya, menyaksikan ini ya, keberbedaannya. Ternyata gereja sama saja dengan dunia. Gereja juga menghidupi Darwinisme ya. Gereja juga nggak sabaran dengan orang yang discourage ya. Gereja yang ternyata nggak encourage, nggak mendorong ini ya, sumbu yang hampir pudar atau hampir padam, buluh yang terkulai, ya sudah tinggal saja gitu. Memang dia kurang militan gitu misalnya. Masalah ya, ini ada masalah berarti di dalam gereja. Karena gereja sepertinya nggak bisa dibedakan dengan dunia. Padahal gereja kan seharusnya menjadi seperti hamba Tuhan yang diurapi ini. Kalau kita membaca dalam bagian ini. Sebaliknya, kalau dia tidak melakukan itu, lalu apa? Dikatakan tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Dengan setia. Faithful, in faithfulness. Dengan atau di dalam kesetiaan. Apa itu artinya, hamba Tuhan ini ya? Menyatakan hukum dengan setia. Apa artinya? Saudara bisa membaca di dalam ayat keempat yang terakhir, yaitu bahwa dia sendiri tidak akan menjadi pudar dan dia tidak akan patah terkulai. Dia sendiri tidak akan menjadi pudar, dia sendiri tidak akan menjadi padam. Bukan saja dia tidak memadamkan sumbu yang hampir padam, ya. Bukan saja dia tidak memadamkan sumbu yang hampir pudar, tapi dia sendiri tidak akan menjadi pudar. Nyalanya itu tidak akan menjadi pudar. Bukan saja dia tidak akan memutuskan bulu yang patah terkulai, tapi dia sendiri tidak akan patah terkulai. Apa sih ini artinya, Sumbu yang padam, yang pudar, kehilangan semangat ya, kehilangan api, kehilangan nyala, ya, mulai menjadi redup. Apa sih artinya patah terkulai? Apa artinya patah terkulai, ya? Penjelasan sederhana yaitu discourage, ya, discourage. Ini pencobaan ya, untuk hamba Tuhan ya, untuk saudara dan saya. Kita bisa gagal ya, kalau kita nggak terus bergantung kepada Kristus, hamba Tuhan yang setia ini. Kita bisa discourage ya di dalam pelayanan kita ya. Kita melihat kekurangan gereja, kita melihat kerusakan yang ada di masyarakat ya. Kita melihat kelemahan-kelemahan hamba Tuhan, ya, termasuk kelemahan kita sendiri. Ya. Ini bisa alasan cukup untuk membuat kita discourage sebetulnya gitu ya. Kita bisa patah terkulai lah. Waktu orang itu discourage, ya dia nggak akan melayani lagi dengan baik. Dia melayaninya mungkin dengan tidak rela ya, dengan sinis, sarkastik ya, karena di dalam kehidupan mungkin banyak kepahitan, banyak luka yang nggak dibereskan, yang nggak healed ya, yang nggak disembuhkan. Karena apa ya? Karena dia nggak memberikan dirinya untuk disembuhkan. Hidup yang dikuasai oleh kekecewaan, kepahitan, discouragement. Ini salah satu temptation ya, di dalam pekerjaan pelayanan. Bukan cuma di dalam pelayanan gerejawi, di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam tempat pekerjaan, di dalam studi, ya bisa ada bahaya discouragement. Tetapi kita melihat hamba Tuhan yang diurapi di sini ya, dikatakan dia tidak akan menjadi pudar, tidak akan patah terkulai. Ya. Sampai kapan? Sampai ia menegakkan hukum di bumi. Sampai ia menegakkan hukum di bumi. Berarti saudara melihat di sini hamba Tuhan yang diurapi ini ada inner strength ya, saudara. Ada kekuatan yang dari dalam dirinya ya. Ini dari Roh Kudus
Dan dia ada ketekunan ya, saya, ada tahan banting, resilience, ada stamina ya. Sehingga dia tidak padam, tidak terkulai. Sekali lagi ya, saya, kekuatan yang seperti ini ya, bahkan saya untuk Sang Mesias, untuk Kristus kalau kita membaca ya, ini dilihat dari perspektif human nature ya, itu karena Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, makanya kita bisa meneladani saya di dalam bagian ini ya. Saudara dan saya juga bisa menjadi seperti Kristus waktu kehidupan kita juga dipenuhi oleh Roh Kudus dan bukan bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri. Apa sih sesuatu yang baik dari diri kita sendiri ya, kedagingan kita, ego kita dan sebagainya. Ada itu adalah kebencian, kekecewaan, kepahitan, ya, kemarahan ya, dan seterusnya. Tetapi Roh Kudus ya, waktu bekerja memenuhi kehidupan saudara dan saya, dia akan menghadirkan sesuatu yang lain yang nggak ada di dalam dunia ini, yang hanya mungkin ada kalau itu berasal dari Tuhan. Perhatikan di sini ya, hamba Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang diurapi, ya, dia setia, dia menegakkan hukum di bumi. Dia nggak akan berhenti sampai ia menegakkan hukum di bumi. Waktu dikatakan di sini segala pulau mengharapkan pengajarannya. Ini kalimat menghibur ya, segala pulau mengharapkan pengajaran. Kalimat yang sangat menghibur. Pulau itu saya kalau dalam bahasa Perjanjian Lama ya, saya sudah bisa membaca di situ dianggap sebagai tempat yang ya remote ya, itu bagian dunia yang dianggap apa ya, yang paling remote, yang paling jauh. Nah ini pun ya, pulau-pulau ini, tempat yang jauh. Itu mengharapkan pengajarannya, dan hamba Tuhan ini nggak akan berhenti sampai ia menegakkan hukum di bumi sampai kepada tempat-tempat yang paling remote itu ya. Remote di sini jangan dimengerti hanya di dalam pengertian geographically ya. Ini bukan hanya geografis gitu. Mungkin orang yang tempat yang paling remote adalah tempat yang kita paling susah mengasihi. Itu adalah tempat remotest namanya gitu. Remotest for you and for me. Yang kita paling sebel ya untuk melayani di sana gitu. Mungkin itu adalah tempat yang paling remote sebetulnya. Apa tempat yang paling remote bagi saudara dan saya? Jangan-jangan anggota keluarga kita sendiri, mungkin gitu. Jangan-jangan adalah gereja di mana kita beribadah, itu mungkin yang paling remote. Ya, jangan-jangan desa kita sendiri, ya, kecamatan kita sendiri, mungkin itu yang paling remote, yang kita paling sulit untuk mengasihi. Sekali lagi ya, saya hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita. Tapi kenapa saya ini ini menjadi penghiburan ya, penghiburan bagi hamba Tuhan di sini ya. Karena di sini dikatakan bahwa pulau-pulau ini meskipun jauh ya, tapi sebetulnya mengharapkan pengajarannya. Kadang-kadang sudah di dalam pelayanan kita ya, kita ini bisa terlalu negatif ya, berpikir yang sangat negatif ya. Seperti kayak kita ini ditolak, dibenci gitu ya. Orang nggak cinta firman Tuhan, orang benci Tuhan dan sebagainya ya. Orang nggak mengasihi pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Paranoia gitu. Kenyataannya tidak. Kenyataannya pulau-pulau itu mengharapkan pengajarannya di sini. Pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Kadang-kadang hamba Tuhan tersandung ya, bukan karena kesulitan pelayanan, bukan, tapi karena bayangan negatifnya sendiri. Imajinasi pikirannya dia sendiri yang rada paranoid itu yang menghancurkan pelayanannya. Sebetulnya kenyataannya nggak that bad sih ya, nggak seburuk itu. Sebetulnya orang itu haus akan pengajaran yang benar. Tapi karena dia terlalu negatif ya, terlalu paranoid ya, perhaps terlalu insecure juga. Akhirnya kacau pelayanannya, Makanya tadi kita bilang ya, kalimat ini menghibur. Menghibur karena apa, Ya karena kita mengatakan, ini loh, tempat-tempat yang jauh itu, mereka itu ada kesadaran bahwa kecuali pengajaran itu datang dari Tuhan, ya, maka nggak ada penyataan lain, nggak ada ideologi lain, ya nggak ada jalan hidup yang lain yang layak untuk dihidupi. Mereka itu menantikan sebetulnya, mengharapkan pengajarannya, pengajaran yang benar ini. Di dalam komentari ada yang mengatakan seperti ini ya. They will stake their future on what he reveals to them. They will stake their future on what he reveals to them. Tempat-tempat yang paling remote ya, pulau-pulau ini bahkan ya meresikokan mempertaruhkan diri mereka sendiri, masa depan mereka ya. Mereka mempertaruhkannya itu di atas apa, Di atas atau atas dasar apa yang akan dinyatakan kepada mereka. Ya ini, namanya menantikan atau mengharapkan.
Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Maksudnya saya percaya waktu kita melayani ya, kalau ada kesadaran seperti ini, maksudnya bahwa pengajaran yang benar itu ditunggu-tunggu, ya itu sangat mengencourage ya, pelayanan kita. Sangat mengencourage. Saya bukan mengatakan di dalam seluruh kehidupan kita pelayanan nggak akan ada penolakan, bukan itu ya, saya nggak mengatakan itu. Yesus sendiri juga ditolak gitu ya. Tapi saudara di dalam kehidupan Yesus sendiri ya, Bapa itu selalu menyediakan ada orang-orang yang reseptif, ada orang-orang reseptif. Kadang-kadang orang yang reseptif itu justru adalah orang yang jauh. Dia ditolak di tempatnya sendiri, tapi diterima oleh perempuan Samaria misalnya gitu ya. Yesus ditolak oleh orang-orang yang dekat, bahkan anggota keluarganya sendiri ya, menolak dia, at least di dalam bagian awal pelayanannya. Tapi dia bisa diterima oleh orang yang asing ya. Nah ini ya, ini menjadi penghiburan di dalam kehidupan pelayanan kita. Gitu. Jangan dikuasai oleh paranoid, paranoid ya. Saya ditolak gitu ya. Ini orang degil, bebal dan sebagainya. Jangan-jangan yang bebal saudara dan saya loh. Jangan-jangan kita yang paranoid ini main judgmental, menggambarkan orang lain itu selalu menolak kebenaran gitu misalnya ya. Memang mereka ini keras hatinya, menolak kebenaran. Ini sikap yang sangat tidak dewasa ya. Seorang pelayan Tuhan berpikir seperti ini. Perhatikan kalimat ini ya. Perhatikan kalimat. Saya baca lagi ayat 4 ya. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Saya percaya ini berkaitan ya, baris pertama dan baris ketiga. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Mengapa saya? Karena dia tahu ada yang mengharapkan pengajarannya. Ada yang mengharapkan pengajarannya. Meskipun nggak semua ya. Ada yang menolak, pasti ada yang menolak saya. Ada yang nggak datang kepada kebenaran. Oh iya ada gitu. Di dalam pelayanan Yesus juga ada kan ya. Tapi perhatikan kalimat ini ya, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Jadi jangan gampang discourage di dalam pelayanan. Karena ada orang-orang yang menantikan pengajaran yang dari Tuhan. Nah ini menjadi penghiburan bagi pelayan-pelayan Tuhan. Waktu kita melayani ya, karena kita tahu ada orang yang sudah menanti-nantikan pengajaran yang benar itu ya. Siapa orang-orang itu? Mungkin kita nggak tahu dengan jelas, tapi yang pasti ada. Gitu. Kiranya Tuhan menolong kita ya untuk terus bertekun di dalam pekerjaan yang Dia percayakan di dalam kehidupan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan, menghibur kami, dan tolong supaya kami boleh mengalaminya di dalam kehidupan kami, dan Roh-Mu yang kudus itu boleh terus menaungi kami, memenuhi kami, sehingga pelayanan kami hari demi hari boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Demi Yesus Kristus, hamba Tuhan yang setia, itu kami mendasarkan doa kami. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Tuhan memberkati kita semua.